Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Hadisa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2A dengan NIM 2213214. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian tafsir tahlili pada surat Al-Furqan. Sebelum ke kajian tafsir tahlili, di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu apa sih definisi balaghah. Nah, balaghah ialah salah satu alternatif untuk mengetahui seni tata krama dalam bahasa Al-Quran. Alasan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu ialah jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling akurat untuk mewakili firman-firman Allah yang diturunkan pada umat manusia. Nah, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menyebutkan bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas mazhabnya, paling banyak kosakatanya, dan kami belum pernah mendapati manusia yang menguasai seluruh ilmunya kecuali Nabi. Para ulama telah mengerahkan kemampuannya dalam menghimpun keindahan-keindahan bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, dalam satu disiplin ilmu khusus yakni ilmu balaghah. Salah satu kandungan balaghah Al-Quran adalah fan at-tadub, seni tata krama. Salah satu rumpun ilmu yang tergolong dalam ilmu bahasa Arab itu adalah ilmu balaghah, yang dimana jadi ilmu tersebut itu disampaikan dengan maksud yang disampaikan oleh mutakalim dengan penuh keindahan dan kesastraan. Nah, jadi sehingga Al-Quran itu jadi kalam Allah yang tidak terlepas dari ilmu balaghah, sehingga sasaran dari kalam Allah itu tepat. Baik, yang selanjutnya yaitu sejarah ilmu balaghah. Secara historis, balaghah muncul belakangan setelah benih-benih ilmu ini telah muncul dengan berbagai istilahnya sendiri. Bahkan sebelum ilmu-ilmu tersebut dikenal, esensinya telah mendarah daging dalam praktek berbahasa orang-orang dulu. Nah, berbagai macam pengetahuan manusia, mulai dari ilmu, filsafat, seni, dan lainnya telah ada di akal dan lisan manusia dalam kehidupannya jauh sebelum diajarkan dan dikualifikasikan. Al-Quran merupakan salah satu faktor munculnya berbagai ilmu bahasa. Keindahan bahasa Arab yang tak tertandingi menjadikannya sebagai puncak tertinggi dalam hal ketepatan dan keindahan berbahasa Arab. Nah, para pakar yang biasa berbangga dengan keindahan syair dan juga terbiasa saling mengkritisi syair atau sama lain mulai menghadapkan Al-Quran dengan pengetahuan mereka tentang keindahan berbahasa. Nah, dari sinilah mulai berkembang benih-benih ilmu balaghah. Munculnya ilmu balaghah. Tema-tema ilmu balaghah mulai muncul belakangan setelah muncul dan mulai berkembangnya ilmu nahwu dan shoroh. Tema-tema ini yang dulunya dikenal sebagai kritik sastra atau naqd al-adab semakin berkembang lebih pada masa jahiliyah. Nah, mulai dari masa khilafah Umayyah, sebenarnya para ulama pakar sastra mulai bicara tentang makna falsafah dan balaghah dan berusaha menjelaskannya dengan contoh dan bukti-bukti dari apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Nah, dari sinilah kemudian mulai muncul balaghah Arabiyah dari berbagai segi. Disusunlah buku-buku yang berbicara tentangnya hingga sampailah fase pengajaran dari sebuah ilmu. Kitab yang pertama kali disusun dalam bidang balaghah adalah tentang ilmu bayan, yaitu kitab Al-Majazul Quran karangan Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, murid Al-Khalil. Nah, sedangkan ilmu ma'ani maka tidak diketahui pasti orang yang pertama kali yang menyusun tentang ilmu tersebut. Namun ilmu ini sangat kental dalam pembicaraan para ulama, terutama Al-Hadith. Adapun penyusun kitab tentang ilmu badi pada masa awal yang dianggap sebagai pelopor adalah Abdullah bin Ibnu al-Mu'tazir dan Al-Qudaman bin Za'far dengan Naqd Asyir. Yang selanjutnya itu langsung ke kajian tafsirnya, yaitu kajian tafsir balaghah dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 41 sampai 44 ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrik terhadap Nabi. Apabila mereka melihat Nabi,
maka mereka melakukan berbagai cara untuk mengejek Nabi atas landasan kedengkian hati dan kegengsian. Mereka menuding Nabi sebagai seorang penyair, tukang tenung, bahkan orang gila. Mereka senantiasa menghina Nabi dengan berkata, inikah orangnya yang diutus sebagai Rasul? Sedangkan orang yang senantiasa menghina mendapat ancaman yang amat berbahaya, karena menghina merupakan tanda dari kerasnya hati, rendahnya daya pikir, dan tidak adanya rasa tanggung jawab. Islam menghendaki kepada akhlak yang luhur dan melarang manusia dari perbuatan tercela. Bukan hanya tercela aja ya, menghina dan celaan merupakan sebuah ujian terhadap orang-orang yang beriman dan bersabar. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 186, yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu, dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang dipatut diutamakan. Nah, jadi kemudian ayat selanjutnya ayat ke-42, Allah menjelaskan sikap orang-orang musyrik yang selalu menghina Nabi, di mana mereka tetap konsisten dalam kesesatan mereka dan saling menasihati untuk bersabar kepada orang-orang yang kurang akal. Mereka diseru kepada tauhid, namun mereka mengira menyembah satu Tuhan adalah kesesatan dan kesyirikan adalah petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya itu ayat ke-42, Allah menjelaskan sikap orang-orang musyrik yang selalu menghina Nabi, di mana mereka tetap konsisten dalam kesesatan mereka dan saling menasihati untuk bersabar kepada orang-orang yang kurang akal. Mereka diseru kepada tauhid, namun mereka mengira menyembah satu Tuhan adalah kesesatan dan kesyirikan adalah petunjuk. Nah, demikian juga mereka saling menasihati untuk bersabar di atas kesyirikan tersebut. Nah, akan tetapi sabar di atas kesyirikan merupakan sabar yang tercela. Mereka akan menyadari bahwa kesabaran yang mereka pertahankan itu adalah suatu kesalahan, yakni ketika mereka melihat azab yang datang kepada mereka. Adapun azab itu menurut Syekh Qut ialah yang mereka rasakan ketika perang Badar, maupun kelak di hari penghisaban. Pada saat itulah mereka mengetahui bahwa apa yang dibawa Rasul adalah petunjuk yang sebenarnya. Akan tetapi pengetahuan mereka itu tidaklah berguna. Penyesalan mereka itu seperti apa yang Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat ayat ke-27. Pada ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang-orang musyrik dengan menyatakan bahwa mereka tidak dapat mendengar dan memahami dengan akal sehat mereka. Sebab itu mereka disamakan dengan hewan ternak yang tidak mendengar kecuali hanya teriakan dan pekikan saja. Mereka buta, tuli, dan bisu. Bahkan keadaan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Mereka seperti tidak berakal karena hewan ternak apabila dituntun oleh penggembalanya maka akan menurut, dan apabila mengarah pada jalan yang berbahayanya maka akan menjauhi. Demikian penyerumpamaan orang-orang tersebut yang lebih bodoh daripada hewan ternak. Dengan demikian orang-orang musyrik yang menuduh Rasulullah SAW menyimpang maka layak menerima sifat ternak tersebut, bahkan lebih rendah. Adapun hikmah yang terdapat pada perumpamaan hewan ternak bagi orang-orang yang musyrik itu, yang pertama, ancaman buruk bagi orang-orang yang enggan memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu keserumpamaan dengan hewan ternak bahkan lebih buruk. Yang kedua, pentingnya mengekang hawa nafsu agar tidak semakin menjurus ke dalam kondisi yang berbahaya, yakni di mana pendengaran dan akal tidak berfungsi, sehingga kebenaran tidak bisa menyerap ke dalam hatinya dan menjerumuskan pelakunya masuk dalam lubang kesesatan, sehingga terancam diserupakan dengan hewan ternak. Yang ketiga, hidayah hanya di tangan Allah SWT, sekaligus penting bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam, mengingat betapa banyak manusia yang dibiarkan sesat oleh Allah SWT. Yang keempat, berhati-hati terhadap sifat tercela, sebab sifat tersebut merupakan tanda hati yang keras, kerendahan budi pekerti, dan kerendahan rasa tanggung jawab, sehingga tidak mampu menerima suatu kebenaran walaupun jelas di depan mata. Yang kelima, tugas pendakwah hanya menyampaikan.
Yang keenam yaitu menghindari fanatik yang berlebihan, yakni ketika seseorang lebih mengutamakan suatu kelompok atau yang lainnya daripada sebuah petunjuk, walaupun petunjuk itu sudah dirasakan oleh jiwanya. Yang ketujuh, berhati-hati terhadap taklid buta. Nah, apa sih taklid buta itu? Yaitu mengikuti seseorang dengan cara serampangan tanpa mengetahui seseorang tersebut dalam kebenaran atau kesesatan. Nah, demikianlah hikmah perumpamaan hewan ternak terhadap orang musyrik. Dalam perumpamaan tersebut patut kita renungkan secara mendalam. Sebagai seorang muslim tentu harus menghindari hal-hal yang membawa ke dalam penyerumpamaan hewan ternak tersebut, sekaligus senantiasa berusaha menggunakan pendengaran dan akal untuk memahami ayat-ayatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.